Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak sekalian, materi kita hari ini surah Al-Fatihah. Ini materi yang sangat gampang, kita semua sudah hafal di luar kepala kita. Tidak ada yang tidak hafal Al-Fatihah. Ya. Saking hafalnya Al-Fatihah, mana orang matinya pun nak keringkan juga Fatihah. Sedikit-sedikit Fatihah, sedikit-sedikit Fatihah. Ya. Nah, poin penutup Nabi lantong Fatihah. Yang Fatihah itu pembuka. Termasuk menzalimi diri kalau Al-Fatihah ini tidak diketahui terjemahannya baik. Bapak zalim dalam hidupnya kalau sudah 40 tahun umur belum pakai hafal terjemahannya. Ya, berdosa hidup sampai hari ini kalau belum hafal terjemahan Al-Fatihah. Bermaksiat sama Allah dan bermaksiat dengan Quran kalau Al-Fatihah tidak diketahui terjemahannya. Kenapa? La salata liman lam yaqra bi Fatihil kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak baca Fatihah. Tiap hari 17 kali kita menyetor kepada Allah bacaan ini. Tiap hari, Pak. Paling kurang ini baru salat wajib saja. Belum solat sunnah. Dan bayangkan kalau kita dialog dengan Allah, bicara dengan Allah, pasti nih tidak ada solat seseorang, solat wajib, solat sunnah, pasti menyetor ini. Allah beri kita waktu 24 jam sehari. Kali umur kita hari ini, kalau ini saja Al-Fatihah belum tahu artinya, sungguh Allah mengatakan, di mana waktumu itu kau simpan? Kau hafal ini, kau hafal itu, kau pintar itu, kau pintar sana. Tapi kamu tiap hari dialog dengan saya, kau tidak tahu apa yang kau ucapkan. Jangan-jangan kita kena dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Orang beriman, jangan kau mendekati salat dalam keadaan kamu mabuk sampai kau mengetahui apa yang kamu ucapkan. Mohon sekali lagi, Pak, kalau ini tidak dihafal sebenarnya sia-sia kita punya hidup. Ketika salah ini Al-Fatihah kita pas salah dan kita tidak maknai, sebagai kita termasuk orang-orang yang menzalimi hidup kita, menzalimi Quran. Kenapa? Inilah interaksi dengan Quran yang berulang-ulang. Ya, kalau ada orang tidak punya perhatian dengan Al-Fatihah, Pak, maka hakikatnya dia tidak punya perhatian dengan Quran. Sebuah kesalahan napas-napas kita dari hari ke hari. Kesalahan, Pak. Salah kita punya hidup kalau ini Al-Fatihah kita tidak memperbaiki. Salah hidup kita. Inilah komunikasi yang intens, rutin, dan inilah dialog inti seorang hamba dengan Khaliknya menghadap kepada Allah. Inilah keluhan hati. Disinilah doa yang tertinggi. Disinilah pujian yang paling bermakna. Disinilah ibadah yang paling tinggi. Dan disinilah penyerahan diri secara total. Dan ini ikrar, ini sumpah, ini janji seorang mukmin siapa jati dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini Pak kita tidak siapkan diri,
termasuk kita telah kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Di pembahasan ini, supaya insya Allah kita bisa memaknai apa itu Al-Fatihah. Ini hadis dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi SAW, qal, Nabi bersabda, man shalla salatan, siapa yang salat dengan lam yaqra fiha bi ummil Quran, ya. Jadi siapa yang salat dengan salat tidak baca ummil Quran, ini nama lain. Ini nama daripada salah satu nama dari Al-Fatihah ini adalah ummil Quran, ibunya Quran, induknya Quran, pokoknya Quran. Semua ayat dalam Al-Quran di sini tidak bisa lepas. Ruhnya Quran ada semua di sini. Ya, semua ayat yang kita baca pasti kalau mau dihubungkan pasti lari ke Al-Fatihah. Pasti lari ke Fatihah. Bisa semua lari ke Fatihah. Fahiyal khidaj. Maka kalau dia tidak baca Fatihah, itu salatnya dah fahidat, itu kurang. Ya, salasah 3 kali, gairu tamam. Ya, maksudnya Nabi itu 3 kali ucapkan ini, fahidat. Kurang kau tidak baca Fatihah. Apa maksudnya kurang di sini? Gairu tamam, tidak lengkap, tidak sempurna. Faqila li Abi Hurairah, dan ketika ditanyakan kepada Abu Hurairah, inna nakunu wara'al imam, tapi kami kan di belakangnya cuma imam. Gimana kami di belakangnya imam? Faqala, Abu Hurairah mengatakan, iqra biha fi nafsik. Ya, bacalah, riwayat Abu Hurairah ini, bacalah Al-Fatihah itu dengannya, ya, fi nafsik, untuk dirimu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sungguh saya telah mendengar Nabi sallallahu itu bersabda. Qala Allah Ta'ala, ini sabda Nabi tapi Allah yang berkata. Hadis apa namanya ini? Hadis Qudsi. Ini ciri hadis Qudsi ini. Namanya hadis Qudsi, hadis suci, disandarkan kepada nama Allah yang Qudsi. Kalau hadis dari Nabi namanya hadis Nabi. Jadi asalnya hadis Nabi, hadis Qudsi. Ya, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala yang berfirman ini. Firman Allah yang tidak dibukukan dalam Al-Qur'an, ini namanya hadis Qudsi. Ini firman Allah. Apa kata Allah melalui hadis ini? Qasamtus shalah, saya telah membagi itu salat. Nama lain daripada Al-Fatihah adalah As-Shalah. Nama lain Al-Fatihah ini namanya As-Shalah. Sudah 2 namanya sini. Ummil Quran, bisa juga As-Shalah. Karena setiap salat pasti baca. Tidak ada salat tanpa baca ini. Salat jenazah, salat sunnah, salat wajib, salat apapun pasti. Nah, dalil ini yang dipakai oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahwa semua salat, baik salat berjamaah, salat sendiri, salat bahkan makmum sekalipun, kalau Imam Syafi'i wajib baca. Hadis ini beliau pakai. Ya. Kalau Abu Hanifah tidak, ya, fakiraatul imam fakiraatullah. Kalau bacaannya imam sudah bacaannya makmum itu. Jadi kalau Abu Hanifah begitu berjamaah gugur baca Fatihah. Berbeda kalau Imam Syafi'i. Imam Syafi'i harus baca, tidak boleh, ya. Kalau Imam Malik dengan Imam Ahmad bin Hanbal dirinci untuk duhur asar baca karena tidak dengar. Tapi kalau salat yang dijaharkan, maghrib, isya, subuh, Jumat dan semua yang dijaharkan, itu tidak usah baca karena dia pakai dalil lain. Ya, pakai dalil lain. Itu ya pakai keumuman Al-Quran, misalnya, ya, Zakuri Al-Quran, apabila dibacakan Quran bagimu,
termasuk pada waktu sholat fastami'u, cukup kamu dengar. Wa ansitu, diam. Jadi kalau dibacakan Quran oleh imam, ya diam saja. Diamnya disitulah membaca. Baca di mana? Bukan di lidah, tapi baca di hati kita. Itu dalilnya Imam Syafi'i, Imam Malik dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau Abu Hanifah tidak perlu baca semua solat. Kalau Imam Syafi'i wajib baca semua solat. Imam Malik, Imam Ahmad tergantung. Kalau dijaharkan tidak usah. Kalau tidak, baca. Termasuk solat dijaharkan tapi tidak didengar, berarti mati lampu atau berada di lantai 2, baca sendiri kalau tidak didengar. Yaitu fikihnya.